Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cari. Assalamualaikum ya. Aku krungu jare kau wingi wis oli banyu inti blebeng kae. Temenan gue. Ini yang alhamdulillah. Saya meminta hanya segini yang apa kira-kira cukup apa tidak? Ngetak dalang nang. Kia banyu inti blebeng nang. Ya, itu yang jaga itu yang tutur ada di Sidomulih yang Gunung Sidomulih. Tadi pagi saya mendapatkan ini. Ketika saya datang lagi ke sini udah kesiangan yang. Akhirnya saya pulang dulu. Lah terus kepiye? Apa kang sing dijaluke? Nerima-nerima berarti jaluk banyune kaya kiye nang. Apa ana perlawanan ning kana? Bagus yang orangnya baik, makhluknya baik. Betul. Kebetulan dia sepuh yang. Ya syukur alhamdulillah. Nek langka masalah maning. Jadi kaya iki nang. Nek wingi informasi sing sakang Martaji kan jere luka sing diobati karo minyak kencana wungu kuwe kan dalam mari tembeke kenang luka dioles karo minyak kae mari lah informasi Martaji kuwe bisa ditawar karo banyu inti blembeng kiye lah setelah diteliti ternyata dia kok ngoles maring senjata nang. Gue ngaku paling senjatane. Misalnya maring tombak pucuk kayang. Ya. Dadi nek luka sing disebabna karena senjatane wis dioles karo banyu inti blembong. Kuwi minyak kencana wungu ki ora berguna nang. Oh, ya. Jadi netral apa ya, Mas? Ya tawar lah. Tawar. Nah, terus ini berarti airnya dibawa sama yang Haris ini. Ya yang kok ki banyak tak kawanyong. Tuh kan maring patih ngokum senjatanya kabeh yang. Oh siap yang siap. Cok. Dibawanya gimana yang? Nambah kok ya. Kendil apa tuh? Kendil kuna kayak yang. Bisik kerawal. Mau kepekan. Ini bumbu bunyinya mudeng sih. Sisanya iya ngapa? Atau dulu. Pan tuh kayak. Hilang. Dia sulap ya. Kondakmu. Lah terus piye nang? Oli informasi apa maning selain nek ngumpul banyak ya nang? Nggak ada yang cuma saya mendapatkan kabar air ini seharusnya tidak ada kaitannya apa-apa yang cuma air ini informasinya di gunung sana itu katanya sebagai petanda bencana alam ya. Ya, salah satu mukjizatnya lah ya. Ya, banyu inti blembeng itu akan kering ketika air inti blembeng akan mengering ketika ada tanda-tanda mau ada bencana alam. Oh ya. Itu nanti warganya suruh Kok titir ya nang ya. titir ya. Ya, yang kita yang jaga itu tutur yang. Ya. Ya ki mengko banyu wis tegawa maring nyong kok tok kena patih. Nggo ngoles senjata-senjatane kabeh nggo persiapan. Lah terus ki niate pada ngulat informasi maring di maning nang. Bisa melakukannya yang. Bisa melakukannya insya Allah yang mau dua jalan. Ya nyok krungu pati lagi komunikasian karo Antri Manik, jajal mengkopati oleh informasi apa sekarang Antri Manik nang. Siap yang. Pok menawa informasi gue bisa dilakukan nah, ben bisa cepet ngerampung nah masalah sih lagi dihadapi kia nang. Siap yang. Amin. Ya wis iki Pak jawab tak jujurnya kinet maring Patih. Syukur bae Patih ya wis oleh informasi tak sampai nang maring Pak. Ya, siap yang. amin. Wis. Hati-hati yang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong sih. Kamu ngomong apa? Ya tahu ini nih anu airnya mau dibawa jenengan, apa kemarin jenengan ada yang ke sana sih malah lebih cepat. Malah keren. Geruduk apa ya? Geruduk ya. Utak medlangan bingung kayak.
Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing. Dasar lo kucing, kucing tua kayak Mas. Kucing tua. Oh, nek kucing nek mani. Baik teman-teman, alhamdulillah air yang kita dapatkan dari Sitomulih, air yang sudah kita dapatkan dari Sitomulih, yaitu air inti Blembeng, ternyata digunakan oleh nanti Pati Darmawulung untuk mengolesi semua senjata untuk mempersiapkan jika nanti ada peperangan besar. Jadi minyak Kencana Wungu yang dimiliki oleh Nyai Konde, Nyai Junjung Kinasih itu akan tawar ya, atau tidak mempan ketika memang senjatanya sudah diolesi dari air inti Blembeng ini teman-teman. Itu informasinya. Ya semoga itu valid ya, karena informasi itu yang Marsaji yang bawa, semoga tidak mengecewakan. Intinya kami hanya mengupayakan yang terbaik. Semoga langkah demi langkah kita selalu diberkahi, dibenarkan selalu ya. Allahumma amin. Kita langsung malam hari ini berangkat. Jangan lupa lu 16.20 ya. 16.20 jam 5, Mbak. Ya maksudnya 16.20 tambah 2. Minggir. Kucing ini makan banget. Jangan keras-keras. Kamera nyalakan. Iya Mas. Ini kembali di sini ada seperti gemuruh orang perang atau ada apa ya teman-teman ya. Tapi sayang nggak nampak di kamera, sayang banget. Enggak kelihatan, Dik. Punten dari wilayah. Saya tidak mencuri. Kenapa kita berada di tubuh manusia? Siapa kau? Saya sudah mengatakan saya tidak mencuri. Tunggu sebentar. Lepaskan. Aduh, ada apa? Lepaskan tangan. Tunggu sebentar. Ada apa Kau ini? belum tanya. Bukan. Ini saya curiga makhluk ini yang saya kemarin temui. Jangan-jangan ini saya memastikan kalau memang bukan, saya akan membiarkanmu pergi. Ini adalah makhluk yang Saya tidak mencuri. kau mencuri di tempat ini. Diam kau. Lepaskan kamu. Menyingkirlah manusia. Ada apa ini? Sungguh manusia saya tidak mencuri. Dia telah masuk ke dalam rumah dan ingin mencuri. Bahkan dia masuk ke dalam masjid, ingin mencuri di dalam masjid. Saya melihatnya, dia sedang memegang-megang alat di sana. Saya mau beribadah. Saya mau beribadah. Dengarkan dulu, saya bisa luruskan. Saya memegang kotak amal itu. Saya memang mau beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, sabar. Nih, ada apa ini kok? Pada rame banget gara-gara apa sih ini? Ada apa-apa? Ini ketahuan sedang memegang kotak amal dan memegang alat di dalam masjid. Dia mau mencuri. Saya tidak mencuri. Siapa yang mengatakan dia mencuri? Ada yang menyaksikan apa? Kami tentunya. Kami melihatnya dia sedang memegang-megang kotak amal. Bahkan dia makhluk yang tidak dikenal di sini. Masuk ke dalam masjid memegang kotak amal. Mau membawanya kabur. Kami akan melakukannya. Jadi kau menyingkirlah. Kalian satu Tahan dulu, iman tahan. dengan diam. saya. Nih, Tidak boleh main hakim sendiri. sudah terbukti kotak amalnya hilang atau tidak? Sudah pasti. Ya, memang Dicek belum dulu, hilang. dicek. Kalau tidak ditangkap, kotak amalnya pasti akan hilang. Nah, ada. Jangan seperti itu. Siapa tahu dia memang mau beramal. Tidak tahu apa-apa. Saya berani bersumpah demi apapun.
Kau jangan bermain-main dengan kata sumpah. Karena memang saya tidak melakukannya. Saya tidak mencuri kotak amal itu. Lalu apa yang kau lakukan? Kau dengan memegang-megang, bahkan kau memegang kunci dari kotak amal itu. Sudah saya katakan, saya mau beribadah. Saya memang telat waktu untuk beribadah sehingga tidak ada orang di situ. Sudah, tidak usah. Bawa. Kalian agamanya Islam kok main hakim sendiri, terkecuali memang sudah buktinya ada kotak amalnya hilang. Kalau kotak amalnya hilang, kita tidak berhasil menangkap pencurinya. Loh, kalau seperti ini, rahmatan lil ngalamin kalian gimana? Kalian semua pada Kita sudah melihatnya dia sedang memegang-megang kotak amal. Kita akan membiarkannya begitu. saya tanya balik kepadamu, jika kau pergi di suatu desa, niatmu hanya mengamal ke kotak amal, tiba-tiba kau dituduh mencuri, gimana rasanya? Dia sudah memegangnya, bahkan dia ingin membopongnya. Ingatlah, itu salah satu dari godaan iblis yang ingin menggoda ibadah kalian. Tak usah kau menceramahi Wah, kami. di Loh. sini. Loh kan? Kalau mau mengamal, tinggal meletakkannya saja, tidak perlu membawa menggotong-gotongnya. Loh, kita kan tidak pernah tahu isi hati setiap makhluknya. Barangkali dia justru ingin mengamankan kusnuson, tuntunan Kanjeng Nabi kusnuson selalu. Wallahi tuan-tuan, Tuh, saya tidak berniat mencuri sedikit pun. nih lagi pula kalau dia pencuri, kenapa bajunya mewah seperti ini? Dia orang berada pastinya. Di zaman sekarang, jika hanya melihat penampilan, kau salah besar manusia. Loh. Jangan melihat dari cara dia berpakaian. Ya udah, saya melihatmu justru kau seperti pencuri. Saya sedang dalam perjalanan. Saya ingin menjemput istri saya yang berada di mertua saya. Diam kau. Sudahlah, itu hanya godaan dari iblis saja. Kalian sedang beriman, beribadah di masjid, malah dengan adanya satu letupan curiga malah jadi seperti ini. Kasihan jamaah yang lainnya. Kami tidak akan mencurigainya jika dia tidak sendirian di dalam masjid lalu membopong kotak amal itu. Lagi pula kan belum terjadi. Ya, sebaik-baiknya adalah kita mencegah. Nah, Jika itu sudah terjadi, apa yang akan kita lakukan? Tuhan, tolong dengarkan saya terlebih dahulu. Apa yang ingin kau katakan? Di masjid itu, saya ingin beribadah. Namun, saya sudah telat waktu. Sehingga di masjid tidak ada orang. Dan saya melihat kotak amal itu masih di luar. Daripada kotak amal itu tidak aman, saya berniat untuk memasukkannya ke dalam. Nah, gue dengerin gue. Namun kalian menganggap bahwa saya mengambil kotak itu yang berada di dalam menuju keluar. Astagfirullah. Memang ada tuntunan si kiai yang kamu di sana ngajarin bahwasanya yang megang kotak amal adalah pencuri. Ya memang tidak ada. Cuma kan di sini dia, saya praktekkan. Dia sedang memegang kotak amal di sini. Itu di depan dari masjid. Mau membawanya kabur. untung ada kami. Untuk ada kami yang melihatnya, kita akan membawanya ke warga untuk menghakiminya. Memang seperti itu ajarannya. Terserah kami. Nih, dalam hidup ini itu hukumnya kabur tuai loh. Terkadang tidak usah kau melakukan sebuah kejadian ataupun peristiwa, kau tertuduh juga bisa. Hati-hati. Ya memang itu semuanya bisa terjadi. Tapi kan kita juga melihatnya dengan jelas. Apa yang bisa membuktikan bahwa dia itu bukan pencuri? Ya wes, seumpama andai kau ingin membunuh ini, dia seorang pencuri, lebih baik mana? Ini apa dirimu yang membunuh? Saya tanya. Ya, Islam harusnya berakal. jika memang kau pembelanya seperti itu, berarti lebih baik saya mencuri. Ya sudah, sana mencuri. Ya sudah, saya juga akan menghakimi ini dulu. Ya wes nih, setelah kau menghakimi ini, ya, kau berkata lebih baik manusia ini apa lebih baik dirimu yang membunuh? Menghakimi belum tentu untuk membunuh, menghukumnya. Menghukum tanpa barang bukti itu hukuman apa? Ya saya sudah melihatnya dengan jelas. Mata bisa saja salah. Sudahlah, kalian semua terhasut. Silakan kalian bawa Al-Quran ke hadapan saya. Saya akan bersumpah di hadapan Al-Quran secara langsung bahwa saya tidak mencuri. Sudahlah, siapa namamu? Liwongsa.
Siapa itu? Hei, siapa kamu? Bertanya padaku. Ya siapa namamu kok? Oh, terserah saya. Utam. Iya. Pakatnya ini saya curiga ini. Provokator gue. Kau benar-benar bersumpah di atas Al-Quran bahwasanya kau tidak memiliki niat untuk mencuri. Silakan kau bawa. Bawa, Saya bawa. tidak akan kabur dari sini. Tunggu dulu, saya akan mengambilnya. Di mana-mana maling tidak akan mengakui perbuatannya. Hati-hati loh, dia berani bersumpah loh. Nanti asapnya jatuh ke kamu yang nuduh gimana? Tahu apa kau tentang asap? Alah. Malah Saya sudah membawakan Al-Quran ini. Jika memang kau berani bersumpah di atas Al-Quran ini, maka saya akan bebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan nama Nabi Muhammad sebagai utusannya, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan perbuatan mencuri, apalagi di masjid itu. Dengan Al-Quran yang ada di atas kepala saya, jikalau saya terbukti mencuri, biarkan asap pedih turun kepada saya. Baiklah. Karena kau sudah berani bersumpah di atas Al-Quran ini, maka saya percaya perkataanmu. Di sini saya melihat dan menyaksikannya. Kau membopong kotak amal itu. Bagaimana saya tidak curiga? Tapi karena kau sudah bersumpah, maka saya akan bebaskan. Biarkanlah Tuhan nantinya jika kau memang berbohong, kau yang akan mendapatkan balasan. Saya akan menerima apapun yang diturunkan oleh Gusti Allah ketika saya terbukti mencuri kotak amal yang kau maksud. Baiklah. Janganlah bermain-main dengan sumpahmu itu. Ya sudah, awas kau kemana-mana. seorang beribadah kok malah nggak boleh. Terima kasih. Bukannya melarang untuk beribadah. Dah. Sholat sana, sholat. Ya udah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam model Dan untukmu manusia, saya berterima kasih padamu. Siapa namamu Tuhan? Perkenalkan, nama saya Jasengga. Kenapa ada gambar bunga terong di lengannya? Ini kenangan lama. Apa kau mengenali gambar aku? Saya mengenal. 30 tahun saya mengikuti dia. Namun pada akhirnya, dengan pertimbangan dan keputusan yang bulat, saya memilih untuk keluar dari kerajaan. Siapa sih? Ikutlah denganku. Saya ingin berbicara denganmu. Meminta waktunya sebentar. Baik, Anu pihak kerajaan Kembang Terong apa? Gini. Ada takut pukul loh. Tunggu. Cepetan. Panjur dia. Orang ini mana? Apa ya mas? Apa ya? Ya. Mana mas? Tekan beli ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Mohon maaf saya meminta waktunya sebentar. Ya, saya bersedia ikut denganmu. Karena kau sudah menolong saya dan saya penasaran juga. Kenapa kau mengetahui Raja Ikram Barat? Jadi seperti ini. Alasan tadi saya membantumu. Yang pertama, saya melihat tanda yang ada di telapak tanganmu itu. Ya, Berarti ini tanda lama. tanda lama. Namun saya tidak bisa menghapusnya.
Apa kaitanmu dengan Raja Ikram Parawi, Raden Bunga Ketenong? Dahulu, 30 tahun yang lalu, saya adalah seorang prajurit di bawah kepemimpinan dari Tuan Raja Ikram Parawi. Saya cukup lama mengabdi kepada beliau. Kemanapun beliau pergi, kami para prajurit selalu mengikutinya. Kemanapun beliau memerintahkan kami untuk memerangi suatu kerajaan lain, saya pun akan mengikuti perintahnya. Namun, lama-kelamaan, saya berpikir manusia, apa iya perbuatan semacam ini diperbolehkan? Dan saya pun berpikir, kenapa semakin lama Tuan Raja Ikram Parawi itu semakin bernafsu untuk seolah-olah menguasai semuanya. Saya mencari tahu sebelum saya keluar, kenapa Tuan Raja Ikram Parawi melakukan hal itu semuanya. Apa yang kau dapatkan? Ternyata Raja Ikram Parawi itu menganggap bahwasanya ketika semua dikuasai oleh dia, baik itu politik, pangan, masyarakat, semua yang berbau tentang kekuasaan akan mudah dikendalikan ketika hanya satu raja yang memimpin. Pengen jadi rajanya para raja. Benar sekali. Bukan hanya di kalangan wilayah ini saja. Beliau menginginkan paling tidak setengah dari isi dunia ini dikuasai oleh beliau. Beliau ingin menjadi raja di atas raja manapun. Dari titik terang itu, saya membulatkan tekad untuk keluar dari kerajaan tersebut. Namun, saya keluar dengan secara baik-baik. Masalah tanda ini, tanda bunga keterong ini, tidak bisa hilang. Karena memang tanda ini dibuat dengan cara memanaskan besi di api lalu ditempelkan di masing-masing tangan prajurit. Lain halnya dengan prajurit ataupun bawahan kerajaan yang pangkatnya lebih tinggi. Mereka semua akan diberi lencana, berupa lencana emas berbentuk bunga keterong. Prajurit bawahan seperti saya hanya akan dibuatkan semacam ini. Lalu, tapi untuk melancarkan semua yang diinginkan oleh Tuan Raja Ikram Parawi, Ikram Parawi tidak mau mengotori tangannya sendiri. Dia tidak mau tangan dan nama besarnya tercoreng karena keinginannya. Ikram Parawi memilih secara tidak langsung tiga calon kandidat yang mungkin ada kemungkinan mereka bisa menjalankan semua yang diinginkan oleh Tuan Raja Ikram Parawi. Yang pertama, beliau bernama Herdin Jagari. Herdin Jagari. Nama Jagara. Herdin Jagara. Yang kedua, dia bernama Waring Gondang. Ya. Dan yang ketiga, dia bernama Warang Patara. Ya terus. Dari ketiga ini, selama bertahun-tahun, Raja Ikram Parawi memperhatikan ketiga kandidat yang sudah dipilih oleh, apakah itu pendekar? Benar. Mereka semua adalah seorang pendekar yang cukup hebat. Di antara ketiga itu, Raja Ikram Parawi memilih satu nama, yaitu yang bernama Warang Patara, untuk melancarkan semua yang diinginkan oleh Tuan Raja Ikram Parawi. Berarti tujuannya ingin menguasai menjadi rajanya para raja. Benar sekali. Tidak hanya pintar, Warang Patara juga memiliki pendukung di belakangnya. Seorang perempuan
juga sekaligus seorang istrinya, dan sekaligus juga perempuan ini adalah anak angkat dari Tuan Raja Ikram Barawi yang bernama Nyai Junjung Kinasi. Nyai Konde. Benar sekali, kau tahu lebih banyak. Dengan ujung tombak kekuatan yang dimiliki oleh Warang Batara dan Nyai Junjung Kinasi, yaitu dari perguruan Legong Siong. Dasmana. Adu domba Dasmana. Ya, kau mengetahui lebih jauh. Seperti ini Tuan. Sebenarnya beberapa pekan ini saya memang sedang urusan dengan si Nyai Junjung Kinasi atau Nyai Konde. Nyai Junjung Kinasi sekarang sudah merambah ikut campur dengan urusan para manusia. Nyai Junjung Kinasi banyak yang dimintai tumbal dalam bentuk manusia. Dengan embel-embel apa? Ilmu kebal. Siapapun manusia yang diiming-imingi ilmu kebal akan bodoh otaknya, dimakan mentah-mentah. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Tumbal. Oh maaf manusia, informasi yang kau berikan tadi tentang manusia, ini saya baru mendengarnya. Karena setahu saya, keinginan dari Tuan Raja Ikram Barawi itu hanya menguasai di bangsa kami saja, tidak merambah sampai ke dunia manusia. Mungkin di Ikram Barawinya iya, namun kan kita tidak tahu. Semakin kesini, apa informasi Nyai Kondenya atau mungkin Warang Bataranya. Saya sekarang sudah mengantongi banyak sekali informasi. Dari mana asal-usul Warang Batara, terus asal-usul Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasi. Tapi asal kau ketahui manusia, ketiga nama yang saya sebutkan tadi, Erdin Jagara, Erdin Jagara, Waring Gondang, Waring Gondang, dan Warang Batara. Tiga nama itu, satu pun dari mereka tadinya tidak ada yang mengetahui bahwasanya mereka hanya diperalat oleh Tuan Raja Ikram Barawi. sampai sekarang tidak tahu. Sampai sekarang. Tetapi saya mengetahui informasi lainnya, bahwasanya dua kandidat yang gagal menjadi pilihan Tuan Raja Ikram Barawi itu, kini mereka tahu bahwasanya pemilihan kandidat yang dipilih oleh Tuan Raja Ikram Barawi adalah mereka yang dipermainkan. Hanya Warang Batara saja yang sampai detik ini dia tidak tahu bahwasanya dia dipermainkan, Dibutakan oleh cinta. bisa saja ada ikut campur dari anaknya Ikram Barawi ataupun anak angkatnya. Baiklah, saya harap kau memiliki gejolak untuk keluar dari kerajaan Ikram Barawi. Kau memiliki tujuan yang baik, bahwasanya apa yang telah dilakukan adalah perbuatan yang salah. Ya, Saya mewakili bangsa manusia, saya tidak terima jika para saudara-saudara saya hilang dengan begitu saja, atau mungkin menjadi tumbal dari rombongan Nyai Konde. tunggu dulu. Apakah kalian bermaksud untuk menggagalkan rencana Ikram Barawi? Tentunya Bagaimana kalian melakukannya? Ikram Barawi memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Bukan hanya kekuatan secara kalian bertarung, namun dari segi manapun Ikram Barawi memiliki kekuatan yang sangat benar-benar kuat. Dia memiliki relasi, memiliki persenjataan yang begitu lengkap, memiliki prajurit yang begitu banyak, dan memiliki beberapa perguruan yang sudah dia kuasai. seperti itu. Dalam hidup ini dunia berani dan percaya diri. Saya memang kecil, saya memang mungkin rendahan, namun hati-hati, yang tinggi berawal dari yang kecil.
Kalau kita yakin saya mampu, insya Allah semua jalan akan mengikuti. Asal kita berjalan di jalan yang benar ya. Oh ya. Maka dari itu, apa alasan saya memanggilmu sampai berdiskusi di sini? Itulah salah satu. Saya banyak sekali ingin